Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua chapter 110. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di awal chapter kita diperlihatkan Genzo yang akan memukul. Tapi semua orang heran kenapa dia menangis di tengah lapangan. Semua orang mengharapkan pinch hitter yang memukul, tapi malah Genzo yang datang sebagai pemukul berikutnya. Lalu di ruang sang pemilik klub, sang pria tua dan pria berkacamata hitam kaget karena Genzo yang akan memukul. Lalu si pria berkacamata hitam yang melihat itu langsung melapor kepada si pemilik klub dengan berkata, "Bos, apakah kau melihat ini? Tokuchi membiarkan Genzo untuk memukul." Sang pemilik klub hanya berkata dengan polos, "Lalu kenapa?" Pria berkacamata hitam pun berkata, "Pikirkan tentang ini. Ini adalah peluang besar. John yang telah membuat home run dan menghasilkan 3 angka itu mengakibatkan Tokuchi menjadi untung kembali. Tapi rasionalnya, harusnya Tokuchi menahan Genzo, Kurai dan dirinya di bangku cadangan dan berhenti saat dia sudah untung. Hari ini Tokuchi dan Kurai mendapatkan 24 out, yang artinya itu 24 miliar, dan membiarkan 3 runs yang artinya minus 3 miliar. Lalu menghasilkan 4 angka dari para pemukul yang berarti 4 miliar, dan pemukul out 8 kali yang artinya minus 2,66 miliar. Jika semua itu ditotalkan, hasilnya menjadi 730 juta. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia pikirkan untuk membiarkan Genzo memukul, itu mungkin saja Tokuchi terlalu bersemangat untuk berjudi, karena mendapatkan 730 juta itu tidak menyenangkan dan akan mempertaruhkan kemenangannya dalam 1 out dengan base yang penuh ini. Sang pemilik klub yang mendengar itu pun berkata dengan tertawa kecil, Kukuku, sebuah kesempatan yang bahkan aku tidak duga. Berapa peluang dia mencetak skor? Tanya si pemilik klub ke pria berkacamata hitam. Lalu dia menjawab, jika pitcher dari Fingers itu ceroboh, itu mungkin akan jadi pukulan keberuntungan. Tapi Yoshikawa itu mempunyai lemparan yang tajam dan kontrol yang mengerikan. Jadi dia pasti tidak akan ceroboh, dan kesempatan Genzo untuk memukul adalah 0 besar. Mendengar itu, sang pemilik klub pun tertawa lebar dan berkata, dengan kata lain, dengan kontrak one outs 20 kali lipat, jika Genzo mendapatkan out maka 330 juta pasti akan kembali. Dan jika dia memukul lalu mendapatkan double play, itu akan menjadi 660 juta. Ini adalah kekalahan besar Tokuchi. Enel pun berpindah ke tengah lapangan. Genzo yang menangis itu mengusap air matanya dan sudah bersiap di kotak pemukul. Lalu Genzo bergumam dalam hatinya, jika aku bayangkan diriku yang sekarang, aku seperti terjebak di dalam sebuah jurang dan hanya memiliki sebuah benang sutra dari seekor laba-laba. Imai dan Ideguchi yang melihatku dari atas jurang itu pasti akan melemparkan benang sutra itu ke bawah. Aku harus berjuang untuk memanjat ke atas dengan semua kemampuanku, dan itu tergantung dari benang ini. Jika aku terjatuh, semua akan berakhir. Tapi jika aku berakhir, aku bisa keluar dari sini. Aku ingin keluar, aku tidak ingin jatuh. Terlihat para penonton yang membanjiri Genzo dengan hinaan dan hujatan. Tapi Genzo yang sudah memperkuat tekadnya itu tidak mendengarkan mereka karena dia ingin terus bermain baseball. Di bangku cadangan Lycons terlihat Kojima yang memberi semangat kepada Genzo untuk memukul. Lalu tiba-tiba Tokuchi berkata, orang sepertinya yang bahkan tidak bisa memukul lemparan dari pitcher lapis kedua itu bisa memukul dari pitcher profesional. Di tengah lapangan, Yoshikawa pun bersiap-siap untuk melempar.
dan lemparan pertama pun dilesatkan. Genzo yang sudah sangat fokus untuk memukul itu hanya bisa diam tidak bergerak melihat lemparan slider ke arah luar dari Yoshikawa itu. Sang pemilik klub yang melihat itu pun hanya tertawa lebar dan menghina Genzo karena tidak bisa memukul lemparan slider yang tajam itu. Kojima dan Tokuchi pun ikut gugup melihat Genzo. Enggak sih, Tokuchi biasa aja. Lalu Genzo yang sudah melewatkan satu pukulan pertamanya itu pun menjadi semakin gugup karena semua akan ditentukan oleh pukulan selanjutnya. Lalu Genzo berpikir, pitcher dari Fingers itu mempunyai kontrol yang hebat dan lemparan slider yang luar biasa. Aku harus menipunya dengan bergerak setengah langkah ke arah outside corner, atau aku tidak bisa memukul slider outside-nya sama sekali. Yoshikawa pun bersiap-siap untuk lemparan kedua, dan lemparan kedua pun dilesatkan. Genzo pun langsung membuat setengah langkah untuk bisa memukul bola itu, tapi itu semua terlambat dan membuatnya strike 2. Lemparan Yoshikawa yang tinggi dan dalam itu tidak bisa dipukul oleh Genzo. Semua orang terkejut termasuk Kojima karena ini adalah hal buruk. Lalu dia berkata, setelah Yoshikawa melempar fastball yang dalam dan mengarah ke kepala itu, tidak ada jalan lain untuk memukul lemparan itu. Sang pemilik klub hanya tertawa melihat Genzo yang tidak bisa memukul dan mendapatkan 2 strike. Di tengah lapangan, Genzo yang sudah mendapatkan 2 strike itu pun berkata, aku bahkan tidak bisa untuk mengayunkan tongkatku, tapi aku sudah mendapatkan 2 strike. Itu artinya hanya tinggal sekali saja kesempatanku. Lalu tanpa diduga-duga, Genzo yang sedang terpojok itu pun meminta time out kepada wasit. Lalu Tokuchi berkata di bangku cadangan, bagus, ayolah lebih terpojok lagi Genzo. Di ruang sang pemilik klub yang sedang menonton Genzo dari layar televisinya itu tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon. Lalu dia berkata, aku akan mengangkat telepon ini dan perlihatkan padaku tayangan ulang strikeout Genzo setelah aku mengangkat telepon. Ya, jawab si pria berkacamata hitam. Di tengah lapangan, Genzo yang sedang menatap langit itu hanya bisa menyemangati dirinya sendiri. Ini baik-baik saja. Ini bukan berarti kesempatanku hilang. Aku masih mempunyai 1 kesempatan lagi. Ini baik-baik saja. Tapi kenapa rasanya masih sangat jauh? Sambil membayangkan dirinya yang memanjat jurang dengan seutas benang, lalu dari atas jurang itu terdengar suara, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Dan setelah Genzo hampir sampai ke atas jurang itu, dia melihat wajah Tokuchi. Dia pun terkejut, panik, dan hayalannya itu hilang setelah dirinya ditegur oleh wasit. Hei, apakah kau sudah siap? Kata si wasit. Genzo yang berdiri di kotak pemukul itu hanya bisa berharap kepada sang dewa. Aku mohon kepadamu, tidak peduli bagaimanapun caranya, tolong selamatkan aku. Tokuchi pun tiba-tiba berteriak kepada Genzo. Hei Genzo, di sini tidak ada dewa, tidak ada yang bisa menolong dirimu. Genzo hanya bingung dan bertanya bagaimana dia bisa membaca pikiranku. Tokuchi pun melanjutkan perkataannya itu. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu bukanlah dewa, tapi dirimu sendiri. Genzo yang mendengar hal itu pun kaget, panik, dan semua keringat dinginnya bercucuran karena ini adalah kesempatan terakhirnya dan hanya ini yang bisa menyelamatkannya. Lalu di ruang sang pemilik klub yang baru saja selesai menelpon dipanggil oleh sang pria berkacamata hitam. Bos, kata si pria berkacamata hitam. Oh iya, apakah Genzo sudah selesai memukul? Aku akan melihat siaran ulangnya segera. Apakah dia memberikan double play atau strikeout? Tidak, jangan beritahu aku. Aku akan melihatnya sendiri dan merayakannya setelah itu, kata si pemilik klub. Lalu sang pria berkacamata hitam berkata dengan sedikit panik, sebenarnya
Kenzo berhasil memukul dan membuat skor. Sang pemilik klub yang mendengar itu pun langsung kaget, panik, dan senam jantung. Dia langsung berlari untuk melihatnya langsung di televisi. Dan benar-benar tidak bisa dipercaya, Lycons mendapatkan skor lagi. Saat ini skornya adalah 8-3 di babak ke-8. Mereka memimpin 5 angka. Tokuchi yang melihat itu hanya tersenyum. Lalu si pemilik klub tentu saja kaget tidak karuan, jantungnya hampir copot dan berkata, Apa yang terjadi? Chapter 110 pun selesai. Dan itulah review dari One Out season kedua chapter 110. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo dipencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share serta share orangnya. Terima kasih.